dengarkan ceritanya. Penasaran nggak ceritanya? Coba, ini gambar apa ini? Kera. Ya, dengarkan ya. Siap-siap dengarkan. Pada suatu hari, Momon, seekor kera yang periang dan baik hati ingin berkunjung ke tempat Pak Buaya, sahabat lamanya. Tak lupa dia juga membawa bekal untuk perjalanan jauhnya. Namanya siapa keranya? Namanya siapa tadi? Ada namanya? Momon. Apa? Momon, seekor kera. Nah, mau mengunjungi siapa? Buaya. Buaya itu hidupnya di mana? Buaya itu hidupnya di air. Di lain tempat, dengarkan, Pak Buaya sedang merasa sangat gembira. Nah, ini buayanya lagi senang apa sedih? Lagi gembira. Dia baru saja diberitahu istrinya bahwa dia telah hamil. Wah, buaya juga punya istri yang sedang hamil ini ya. Maka pagi itu Pak Buaya mengajak istrinya jalan-jalan berenang menyusuri sungai. Nah, ini buayanya sama istrinya lagi berenang. Bu Buaya, berarti istrinya apa suaminya? Istri ibu ya. Bu Buaya memang bersifat manja. Seringkali dia membuat Pak Buaya kerepotan dengan segala tingkah dan kemauannya. Pak, aku mau makan hati kera. Nah, karena lagi hamil jadi banyak maunya ya. Kepengen apa tadi? Makan hati kera. Sepertinya aku ngidam. Nah, lagi hamil jadi ngidam, kata Bu Buaya. Nah, ngidam pengen sesuatu ya. Ternyata kayak orang aja ya. Kalau lagi hamil pengen sesuatu. Nah, dengarkan. Waduh, harus mencari kemana, Bu? Nah, bingung ya Pak Buayanya. Kan di daerah rawa ini tidak ada kera. Jawab Pak Buaya. Pokoknya kamu harus dapat untuk calon anakmu ini. Rengek Bu Buaya memaksa. Nah, Bu Buaya minta hati kera. Nah, Pak Buayanya bingung mau nyari di mana. Kan ada pisang. Ya, dengarkan. Pengennya kera, hati kera, bukan pisang. Baiklah kalau begitu, tunggu Bapak pulang. Aku akan berusaha mencari hati kera yang kamu minta. Carinya di mana kira-kira? Carinya di mana? Ayo. Tanpa diduga, dia berpapasan dengan si kera yang dalam perjalanan menuju rumahnya. Wah, Buaya, tepat sekali. Baru saja aku mau ke rumahmu. Malah kita bisa berjumpa di sini. Wah, ternyata bertemu si kera buayanya. Lanjut ya. Kalau begitu, kamu naik saja ke punggungku. Kita ke rumahku sama-sama, kata Pak Buaya lagi. Tiba di tengah sungai, Pak Buaya teringat pada permintaan istrinya. Timbul niat jahat dalam hatinya untuk mengkhianati kera sahabatnya itu. Wah, buaya punya niat jahat apa kira-kira? Kita lihat lagi ya. Sewaktu mereka tiba di sebuah sungai yang luas dan tenang, Pak Buaya tiba-tiba berhenti. Ada apa, Buaya? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Tanya kera heran. Maaf kera, sahabatku, ini bukan masalah pribadi antara kita, tetapi terpaksa aku akan memakanmu, kata Pak Buaya. Nah, kera yang naik di punggungnya buaya mau dimakan sama buaya. Buayanya jahat apa enggak? Jahat. Buaya punya niat jahat, mau makan ke kera. Mau makan kera karena apa tadi? Karena istrinya kepengen apa? Istrinya yang hamil kepengen apa? Kepengen makan apa? Hatinya kera. Kera terkejut mendengar jawaban itu, tapi dia berusaha tenang, menutupi rasa takutnya dan berusaha mencari akal untuk lolos. Kera mau dimakan, kera segera memikirkan caranya gimana lolos dari sang buaya, ya. Tapi alangkah baiknya kau ceritakan dulu kenapa tiba-tiba kau ingin memakan sahabat lamamu ini. Nah, tanya si kera, kenapa buaya pengen makan aku ya? Kan nggak tahu keranya. Kau tak marah padaku, Mon? Kau tidak takut mati? Tanya Pak Buaya heran. Kalau memang aku harus mati demi sahabatku, aku malah senang. Kenapa aku harus takut? Sekarang ceritakan apa masalahmu sehingga tiba-tiba saja kau ingin
sahabat lamamu ini? Kera bersiasat. Nah, nih. Akhirnya Pak Buaya pun menceritakan tentang istrinya yang sedang hamil dan ingin sekali memakan hati kera. Jadi cuma itu masalahmu. Kalau kau ingin memakan hatiku, sebenarnya kau tak perlu membunuhku. Kau minta saja, pasti aku akan berikan tanpa harus membunuhmu, kata si kera. Kera sudah tahu ya kenapa buayanya mau memakan kera, karena istrinya pengen apa? Makan hatinya kera. Wah, benarkah itu? Buaya kegirangan. Buaya senang sekali karena keranya mau dimakan. Tapi sayang sekali wahai sahabatku, kata kera lagi. Sayang kenapa wahai kera? Tanya buaya penasaran. Tadi pagi karena terburu-buru ingin ke tempatmu, aku lupa membawa hatiku. Hatinya tertinggal di mana? Jadi hatiku tertinggal di rumah, kata si kera. Hatinya masa ditinggal ya? Hati di mana hati? Hatinya kalian di mana? Nah, masa hatinya kera ditinggal di rumah? Kira-kira di mana ini? Andai kau membunuhku, kau pun tak akan menemukan hati itu, kata kera. Benarkah begitu? Jadi sekarang harus bagaimana? Tanya Pak Buaya. Nah, Pak Buaya mau makan kok hatinya malah ketinggalan di mana? Di rumah. Begini saja, kau antar aku kembali ke tempat kita bertemu tadi. Terus aku akan pulang dulu untuk mengambil hatiku, kata kera meyakinkan. Nah, keranya meyakinkan si buaya, suruh mengantarnya pulang dulu. Buaya berpikir sejenak. Buaya mikir, kalau begitu baiklah, aku akan antar kau kembali, kata Pak Buaya. Hatinya diliputi rasa gembira karena dia akan mendapat hati kera yang diminta istrinya. Kira-kira jadi dimakan gak ya? Akhirnya mereka pun tiba. Tapi setelah sampai pinggir sungai, si kera langsung melompat dan naik ke atas pohon. Ya, dari atas pohon si kera berteriak, "Woi, Pak Buaya, hatiku tak pernah tertinggal. Dia selalu kubawa. Gampang sekali kau bohongi. Dasar buaya penipu." Berarti jadi dimakan gak keranya? Enggak. Kenapa? Kenapa gak bisa dimakan? Dia lolos kenapa? Tadi? Kemana? Melompat kemana tadi? Iya, jadi gak dimakan. Ternyata kera juga membohongi si buaya. Akhirnya gak jadi dimakan. Wah, sama-sama jahat gak ini? Kera sama buaya sama-sama penipu. Si kera juga membohongi buaya. Tahu? Iya, buayanya membohongi kera. Jadi di sini diambil ya pelajaran bahwa kita itu tidak boleh membohongi siapa? Kita sesama orang, kita tidak boleh saling berbohong. Itu baik apa enggak? Enggak boleh saling membohongi. Jangan meniru si kera sama buaya. Iya, siapa yang mau bercerita di depan? Mau bercerita siapa? Wah, Safran. Ayo, Safran. Safran ceritakan, Safran. Dengarkan Safran bercerita ya, teman-teman. Yuk. Dengarkan. Ayo tadi bercerita, ceritain aja. Seingat kamu. Yuk. Ada. Seekor. Apa? Ibunya hamil. Terus? Apanya happy? Ya, buayanya ayahnya happy. Senang karena istrinya hamil. Terus? Habis itu? Ibunya pengen
ngantar ke rumah. Terus jadi diambil nggak hatinya di rumah? Enggak. Terus gimana lagi? Oh dibohongi. Lalu caranya gimana?